Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian merayu Arwen dengan memberinya barang yang bernilai setara dengan 1 juta gold. Saat ini Damian pun sedang merasa takjub dengan teknologi yang digunakan di menara itu untuk menuju ke lantai atas menara menuju ke tempat Sir Renos berada. Dalam perjalanannya itu Damian pun terlihat berbinar-binar atas kemewahan yang dia lihat di sana. Di sana terlihat bahwa magic engineering di sini sangatlah maju, bahkan menggunakan 100 floating stone yang harganya super mahal. Itu membuatnya tergiur dan takjub. Tak lama setelah itu sampailah Damian di lantai 50 yang merupakan lantai masterclass. Lalu Damian pun berjalan menuju ke portal masuk ruangan itu yang juga diinfokan oleh sistem bahwa Damian saat ini sedang memasuki Master Room Hand of Gold Renos Room. Kemudian Damian pun mengaktifkan Magic Circle miliknya untuk memasuki ruangan itu. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun tiba-tiba berpindah tempat yang membuat Bandel pun bertanya-tanya saat ini mereka sedang ada di mana. Namun tak lama setelahnya Damian pun melihat seseorang berdiri di depannya, dan Damian menyapa serta menanyakan apakah dia Sir Renos. Mendengar hal itu Renos pun berbalik ke arah Damian sembari berujar bahwa sepertinya wajah Damian terlihat penuh dengan kecemasan. Lalu menyentuh pundak Damian sembari mengatakan agar Damian tak perlu khawatir, karena dirinya akan menjadi penunjuk arah untuk Damian yang tersesat ini. Kemudian memperkenalkan dirinya kepada Damian dengan berujar bahwa dirinya merupakan master dari Mage Tower ini, Hand of Gold, yang mewakilkan prinsip Pharma Renos. Lalu menanyakan apa keperluan Damian datang mencari dirinya saat ini. Tanpa basa-basi sama sekali, Damian pun langsung mengatakan bahwa dirinya datang untuk meminta pendapat dari ahli alkimia yang paling mengagumkan. Karena itulah dirinya ingin bertemu dengan Renos. Renos pun tersenyum sembari berujar bahwa tentu saja Damian bisa melakukannya sebab dirinya juga sudah mendapatkan laporan jika Damian sudah memberikan dana yang cukup besar. Dengan sedikit merendah, Damian pun berkata bahwa itu bukanlah apa-apa dan hanya merupakan etika dasar saja. Namun dalam hatinya mengeluarkan senyuman licik sembari mengatakan bahwa bisa diartikan jika dirinya akan melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu yang harus setara dengan uang yang akan dirinya keluarkan. Akan tetapi lamunan Damian itu disadarkan oleh Renos yang tiba-tiba memanggil Damian sembari menanyakan kenapa mata Damian terlihat seperti itu. Sebab dirinya tadi merasakan tatapan aneh Damian dan kelihatannya Damian berbeda dengan para adventurer biasa lainnya. Misalnya seperti bagaimana Damian bisa duduk dengan nyaman di hadapannya saat ini. Damian pun tersentak mendengar hal itu karena tak menduga bahwa Renos merupakan kakek yang tak biasa dan bisa menangkap tatapan matanya hanya sepersekian detik saja. Lalu Damian pun berujar bahwa dirinya tak memiliki maksud seperti itu dan tak bisa menyembunyikan betapa bahagianya dirinya bisa bertemu dengan Renos karena dia sangatlah terkenal. Renos pun menanggapi dengan berujar dalam hatinya bahwa sepertinya dirinya terlalu banyak mengeluarkan kekuatan mental
saat berbicara dengan tamu VIP di hari sebelumnya hingga mempengaruhi fokusnya kali ini. Kemudian bertanya kepada Damian apa yang sebenarnya sedang diinginkan oleh Damian saat ini. Mendengar hal itu, Damian pun berujar bahwa yang dirinya inginkan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah. Dikarenakan kata-kata dari Damian itu, Renos pun sedikit tersinggung dan berteriak, bertanya apakah Damian tahu siapakah dirinya. Damian pun langsung menjawab dengan mengatakan bahwa dia adalah Hand of Gold yang mampu membuat sesuatu dari benda yang bukan apa-apa, yaitu legenda hidup alkimia Serenos. Dengan ekspresi bangganya, Renos pun membenarkan kata-kata dari Damian itu lalu menanyakan, apakah Damian masih berpikir dirinya tak bisa membuat benda yang diinginkan oleh Damian? Dengan ekspresi berbinar-binarnya dan tujuan untuk menjilat, Damian pun berkata bahwa jika itu Renos maka tak ada yang tak bisa dibuat. Dengan penuh keyakinan, Renos pun berkata tentu saja dirinya bisa. Ditambah lagi Damian sudah memberi dana yang cukup banyak dan dirinya adalah tipe orang yang akan mengembalikan sebanyak yang diberi. Dengan senyuman jahatnya, Damian pun berujar dengan menanyakan apakah Renos pernah mendengar World Tree. Mendengar hal itu, Renos pun terkejut setelah mengetahui apa yang Damian inginkan itu. Sebab itu merupakan bahan hero rank yang bahkan untuk melihatnya saja sudah sangat sulit. Karena benda itu dilindungi oleh para peri dan World Tree kristal yang tumbuh melalui kehendak kausalitas. Lalu bertanya, Damian akan menggunakan benda itu untuk apa? Kemudian dalam hatinya berujar bahwa sepertinya Damian ingin mendapatkan kristal itu hanya dengan beberapa kata saja. Namun itu sesuatu yang tak boleh dan tak seharusnya terjadi di benua Arsia. Akan tetapi lamunan Renos pun disadarkan oleh Damian yang memastikan bahwa Renos pasti bisa membuatnya, kan? Bersamaan dengan hal itu, Damian juga berujar bahwa jika bukan untuk kemajuan alkimia, tentu saja hal itu sangat sulit dibuat, hingga Renos pun berkata bahwa itu merupakan benda tersulit yang pernah dia buat. Renos pun menanggapi perkataan Damian dengan berujar bahwa benda itu akan sedikit sulit dibuat karena ada satu masalah. Dengan tatapan tajamnya, Damian melihat ke arah Renos seakan berujar bahwa itu bukan urusannya. Renos pun tersentak melihat tatapan dari Damian lalu membisikkan sesuatu kepada Damian tentang masalah yang sedang terjadi dan mengatakan bahwa saat ini juga dirinya tak memiliki bahannya di Market Tower. Meskipun dirinya ingin membuatnya untuk Damian, sulit untuk dilakukan untuk saat ini. Damian pun sedikit sarkas dengan mengatakan perkataan Renos sebelumnya, yaitu akan memberi sebanyak yang diberi. Renos pun beralasan bahwa tentu saja itu masih berlaku dan jika dirinya memiliki bahannya, maka dirinya pasti akan membuatnya. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun mengeluarkan sekarung besar sesuatu dan menyuruh Renos untuk membuka serta melihatnya sendiri. Mendengar hal itu, Renos pun membukanya dan terlihat terkejut setelah melihat isi dari kantong itu, di mana isinya adalah item-item berharga yang sangat langka dan mahal. Karena itu, Renos pun bertanya dari manakah Damian bisa mendapatkan semua item itu. Dengan santainya, Damian pun berujar bahwa dirinya membeli semuanya untuk berjaga-jaga jika dirinya membutuhkannya. Namun kata-kata Damian itu membuat Renos sedikit kesal karena apapun yang dirinya katakan tak akan berguna untuk merubah kemauan Damian itu. Kemudian Damian pun menjabat tangan Renos sembari tersenyum berujar bahwa ini semua adalah hadiah untuk Sir Renos. Jadi untuk sekarang dirinya menganggap bahwa seharusnya sekarang sudah bisa.
lalu menatap tajam dengan senyuman menyeramkan ke arah Reynolds sembari menambahkan membuat word Trish tears. Reynolds pun terlihat pucat ketakutan melihat tatapan Damian itu sembari menolak kenyataan dan berteriak karena Damian akan tetap di tempatnya hingga dirinya selesai membuatnya. Kemudian tak lama setelah itu berpindah di sebuah restoran terlihat bahwa Damian tertawa terbahak-bahak setelah mengingat usaha Reynolds membuat apa yang dirinya minta itu. Walaupun semua itu juga memakan cukup waktu, tapi itu semua sesuai dengan semua uang yang dirinya keluarkan. Namun tawa Damian pun terhenti setelah mendengar orang-orang yang berada di meja sebelahnya sedang membicarakan tentang seseorang yang memasuki semua jenis Mackay Tower dengan menyembunyikan wajahnya menggunakan Brotherhood rope set. Bahkan Sir Reynolds dan Sir Grant pun sampai menderita gara-gara orang itu. Damian yang mendengarnya pun terbatuk, yang membuat orang yang di meja sebelah Damian pun menghentikan apa yang dibahas oleh mereka. Mereka juga memperingatkan Damian untuk berhati-hati juga walaupun mereka belum pernah melihat Damian sama sekali. Sebab siapa tahu Damian akan menjadi target berikutnya. Mendengar hal itu, Damian pun menerima saran itu serta meminta mereka untuk berhati-hati juga. Lalu setelah itu pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanannya keluar dari sana, Bandel pun berkata kepada Damian bahwa sepertinya orang-orang itu sedang membicarakan mereka berdua. Damian pun menanggapi dengan tak menyangkal hal itu serta mengakui bahwa reputasi dirinya memanglah buruk. Tapi semua itu tak menjadi masalah selama dirinya bisa mendapatkan semua yang dirinya butuhkan. Lalu dalam hati berujar bahwa dari para Master Mackay Tower dirinya berhasil memeras beberapa item yang bagus. Kemudian mengganti bajunya dengan mengenakan Wolf Totemic Set untuk pergi ke tempat tujuan selanjutnya. Setelah menggunakan Wolf Totemic Set itu, Damian terlihat takjub dengan keuntungan yang dirinya dapatkan. Dirinya merasa tak sia-sia sudah mengeluarkan banyak uang untuk para Master Mackay Tower itu. Dengan dirinya yang sudah menghabiskan sejumlah 100 juta uang asli, jadi wajar dirinya mendapatkan item sebagus ini. Sebab angka itu juga memang harus dirinya keluarkan jika ingin pergi ke dataran tengah. Namun merasa sedikit menyesal karena jika saja kutukan sialan yang dirinya miliki saat ini bisa disingkirkan, pasti situasinya akan lebih bagus lagi. Lalu dalam hati bergumam bahwa memang balas dendam itu penting, tapi dirinya memiliki tujuan penting lainnya. Sebab kutukan yang dirinya terima setelah regresi ke 10 tahun di masa lalu ini merupakan sebuah kunci yang akan mengungkap tekanan-tekanan yang dirinya terima dalam menaikkan stat miliknya. Dan yang paling menjadi pertanyaan baginya adalah tentang sistem OVO yang ada pada dirinya saat ini. Pasti jawabannya bisa dirinya dapatkan jika berhasil melacak Aleister dan Crucifix Down yang tampak mencurigakan. Namun Damian memutuskan untuk tak gegabah dalam mengambil keputusan dan untuk saat ini dirinya akan melakukan apa yang harus dirinya lakukan dahulu. Karena hasil pasti akan mengikuti. Kemudian setelah itu terlihat Damian telah berpindah tempat dan sedang berjalan menuju ke suatu tempat, serta terlihat sedikit kesal dengan Bandel yang terlalu banyak bertanya mereka mau pergi kemana. Karena tempat itu terlihat menyeramkan, Bandel pun berkata bahwa dirinya takut jangan-jangan nanti mereka akan bertemu dengan hantu di tempat ini. Mendengar hal itu, Damian pun mengejek Bandel dan mengatainya mana ada hantu anak ayam takut dengan hantu, padahal mereka sama-sama hantu. Bandel pun terlihat kesal dengan kata-kata Damian itu dan bersiteguh bahwa dirinya bukanlah hantu, tapi merupakan seekor spirit anak ayam. Damian pun tak menghiraukan ketakutan Bandel itu sembari berujar agar Bandel bersabar sebentar lagi saja, karena dirinya yakin akan segera menemukan tempat yang dirinya cari sebentar lagi.
Bersamaan dengan hal itu, dalam hatinya Damian pun berujar bahwa semua ini berkat kemampuan indera keenam yang dirinya miliki, atau mungkin juga karena pengalaman miliknya saat sebelum dirinya beregresi, maka dirinya pasti tak akan bisa sampai ke tempat ini. Lalu tak lama setelah itu sampailah Damian di tempat tujuannya, yang juga merupakan sebuah tempat yang telah terputus dari dunia, sebab di tempat ini tak akan ada yang bisa mempersiapkan warp gate biasa, dan juga merupakan sebuah tempat di mana mereka bisa kehilangan nyawanya dengan mudah jika tak memiliki cukup kekuatan. Dan juga tempat itu merupakan tempat para monster purba hidup abadi. Bersamaan dengan hal itu, sistem pun memberikan notifikasi bahwa Damian saat ini sedang berada di Ulduir Furnace. Namun bandel yang bersama dengan Damian pun terlihat khawatir dengan tempat yang terasa aneh ini, sebab mananya terasa sangat menyegarkan. Kemudian dalam hati berujar bahwa tentu saja mana di tempat ini sangat bersih, karena tempat ini adalah tempat yang diberkati dan kaya akan mana, serta juga cukup apabila disebut dengan Aleilan. Setelah itu Damian pun berjalan mendekati tempat itu sembari merasa aneh, karena sepertinya tak ada tanda-tanda orang berada di tempat itu. Namun Damian terlihat tersentak sesaat setelah itu setelah melihat sebuah gua yang ada di depannya. Benar saja, tak lama setelah itu terdengar sebuah suara yang menggelegar, siapa yang berani datang ke tempatnya ini. Damian pun terkejut dan spontan berujar, "Apakah Anda adalah Sir Lexar?" Dengan tatapan bengisnya, Lexar pun berjalan mendekati Damian dan bertanya bagaimana Damian bisa tahu namanya. Sedangkan Damian saat ini terlihat sedang mengeluarkan keringat dinginnya setelah merasakan aura kehadiran yang luar biasa kuat. Lalu dalam hati berujar bahwa jika saja dirinya salah merespon, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi kepada dirinya. Setelah itu berjongkok memberi hormat sembari menjelaskan bahwa tak ada orang yang tak mengenal Sir Lexar yang memimpin Red Hammer Alliance, satu-satunya keturunan dari warrior luar biasa Sir Roktar dan pemilik dari Immortal King Hammer. Mendengar hal itu, Lexar yang merupakan seorang orc itu pun berujar bahwa dulu dirinya memang seperti itu walaupun sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian memuji Damian yang cukup berpengetahuan luas untuk seukuran manusia. Damian pun menanggapinya dengan berterima kasih kepada Lexar, walaupun dalam hati berujar bahwa di dunia orc itu sendiri tak berlebihan jika menyebut Lexar seorang mythical hero. Sebab setelah pertarungan Heavenly Demon, dia adalah orc yang mengalahkan Black Dragon yang sedang mengamuk sendirian. Dan setelah warrior agung Roktar mati di tangan Black Dragon, Lexar pun menerima Immortal Hammer King yang memiliki kekuatan hero sebelumnya di dalamnya dan menyatukan spesiesnya dengan karisma serta kekuatan yang menakjubkan untuk menciptakan Red Hammer Alliance yang membuat eksistensinya seperti dewa bagi para orc. Namun setelah itu dia membubarkan aliansi itu, pensiun dan menghabiskan sisa hidup di Ulduir's Furnace. Namun merasa penasaran kenapa dia sendirian di tempat ini. Akan tetapi lamunan dari Damian itu disadarkan oleh Lexar yang berkata anggap saja Damian kenal siapa dirinya. Namun kenapa manusia seperti Damian bisa dengan lancangnya datang ke tempat ini? Damian pun terkejut sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya harus menjawab dengan hati-hati agar tak membuatnya marah. Dan setelah itu Damian dengan pedenya berujar bahwa dirinya mempunyai tawaran untuk Lexar. Namun kata-kata Damian itu membuat Lexar pun kesal lalu berteriak ke arah Damian sembari mengatakan bahwa sepertinya Damian datang ke sini untuk menyerahkan nyawanya karena bukan hanya berani datang ke tempat ini saja. Damian juga masih ingin membuat kesepakatan dengan dirinya padahal Damian adalah seorang manusia.
Bersamaan dengan hal itu, saat Lexar ingin mengayunkan palunya kepada Damian, tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan ayunan palu itu, yang berujar bahwa siapakah orang yang berani berteriak sekeras itu di tempat suci ini, serta ada sebuah suara lain yang mengejek Lexar dengan memintanya untuk diam sekarang juga. Damian yang awalnya merasa akan kehilangan nyawanya pun merasa selamat serta merasa familiar setelah mendengar dua suara yang terdengar itu, hingga merasa senang karena akhirnya pemilik lain dari Ulduir's Furnace telah datang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.